Hai 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 semuanya. Oke, saya kembali lagi ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang momentum dan impuls ya. Soal kemarin sudah menjelaskan secara tertulis, sekarang saya menjelaskan secara rinci semuanya. Oke, saya mulai dari momentum dulu. Silahkan disimak baik-baik ya. Oke, untuk momentum ini secara harfiah ya, secara kata-kata pengertiannya itu adalah tingkat kesukaran ya untuk memberhentikan suatu benda. Tingkat kesukaran atau ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda. Nah, kalau misalnya di sini dikatakan memberhentikan suatu benda, berarti keadaan benda itu gimana? Pasti kan bergerak ya kan? Kalau namanya suatu benda itu diberhentikan, pasti kondisi pertama dia pasti bergerak. Benda yang bergerak di dalam ilmu fisika berarti dia memiliki apa? Kecepatan. Nah, kemudian, kalau namanya supaya kita bisa memberhentikan suatu benda, berarti benda itu kan tampak ya. Kalau misalnya benda itu nggak tampak, kita nggak bisa memberhentikan. Itu kekuatan supranatural gitu ya. Nah, jadi artinya kalau kita mau memberhentikan suatu benda ini, syaratnya adalah benda bergerak, yang kedua benda itu tampak. Kalau benda itu tampak, berarti benda memiliki massa. Benda memiliki massa. Nah, sehingga momentum ini yang disimbolkan sebagai P, di mana P ini adalah P kecil ya, besarnya sama dengan massa dikalikan kecepatan suatu benda. Nah, di sini saya langsung pakai simbol besarannya ya. Momentum sama dengan massa dikalikan volume suatu benda. Nah, di mana momentum ini merupakan suatu besaran vektor. Kenapa kok dia termasuk besaran vektor? Karena dia didapat dari kecepatan, di mana kecepatan ini merupakan besaran vektor ya. Itu prinsipnya yang pertama. Nah, ini nanti silahkan kalian buat keterangannya. P itu adalah momentum, berarti satuannya apa? Massa itu adalah kilogram ya. Dan V itu apa? Meter per second. Oke. Nah, sekarang momentum ini tadi kan tingkat kesukaran untuk memberhentikan suatu benda. Berarti benda itu bergerak. Benda yang dikatakan bergerak itu bisa jadi bendanya itu cuma satu, bisa jadi bendanya dua. Kalau bendanya cuma satu, maka untuk mencari momentumnya kalian tinggal mengalihkan massa dan kecepatannya. Tetapi apabila ada dua benda. Nah, apabila ada dua benda yang sama-sama bergerak ya. Ini ada dua benda yang sama-sama bergerak, saya beri nama aja ini benda A dan ini benda B. Nah, misalnya mereka bergerak ke arah yang sama ya. Tidak bergerak berlawanan karena momentum ini dia adalah besaran vektor. Ya, karena momentum ini besaran vektor sehingga nilai P-nya. Nah, ini tadi kan kalau misalnya saya beri nama PA sama dengan MA kali VA ya. Berarti kalau ini PB sama dengan MB kali VB. Kalau ditanya berapa total momentum kedua benda, maka karena dia besaran vektor dan arahnya sama, sehingga sigma P sama dengan PA ditambah PB. Atau kita bisa menuliskan MA kali VA ditambah MB dikali VB. Kok bisa Bu MA VA plus MB PB? Ini saya hanya ini hasil menguraikan ya. Ini langsung dijumlah aja. Tandanya positif sekali lagi karena dia arahnya sama ya. Oke, yang kedua adalah apabila benda yang bergerak itu ke arah yang berlawanan. Nah, ini misalnya A, ini misalnya B. Ini saya masih belum masuk di tumbukan ya, saya baru masuk di momentum doang. Apabila ada benda A dan B bergerak dari sisi yang berlawanan, maka ini saya beri nama dulu PA sama dengan MA kali VA dan PB sama dengan MB kali VB. Sekali lagi, karena momentum itu merupakan besaran vektor, sehingga ketika dia bergerak di arah yang berlawanan, maka tandanya yang satunya harus positif, karena yang satunya melawan berarti yang satunya negatif. Kita bikin asumsi dulu, kita bikin kesepakatan, yang ke kanan nilainya positif, sehingga yang B ini, yang ke kiri nilainya harus negatif. Sehingga saya bisa tuliskan sigma P sama dengan PA min PB. Gitu ya. Sehingga nilainya adalah MA kali VA min MB kali VB. Dah jelas ya. Nah, kemudian tanda negatif ini diperoleh itu karena kecepatannya ya. Jadi yang negatif itu disebabkan oleh kecepatannya. Jadi kalau awalnya namanya Bu sigma ini kan sigma itu artinya jumlah, kan berarti nilainya positif gitu. Ini saya bisa tuliskan juga seperti ini. Sigma P sama dengan PA plus PB. Nah, sehingga kalau saya uraikan ini MA kali VA plus MB kali min VB. Nah, karena yang bernilai negatif ini adalah kecepatannya ya. Gitu. Sehingga hasilnya akan sama. MA kali VA min MB kali VB. Gitu. Jelas ya sampai sini ya?
Oke, itu untuk yang momentum. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke impuls ya, sebelum kita masuk ke impuls, ini tadi saya beri nomor dulu, ini kejadian pertama, kejadian kedua. Nah, sekarang ada yang terlewat, yaitu bagaimana bila benda itu saling tegak lurus atau membentuk sudut ya. Jadi saya misalkan yang ketiga ini, apabila ada benda nih, saya beri nama lagi A dan B. Nah, A dan B bukan lagi pada garis yang sejajar. Misalnya dia arahnya itu gini, arahnya adalah membentuk sudut ya. Misalnya dia arahnya membentuk sudut tertentu, maka yang kita pakai itu adalah pakai vektor, yaitu P1 ditambah P2, karena kita cari sigma P ya. Sigma P itu kan artinya P1 ditambah P2 atau PA ditambah PB deh, supaya kalian nggak bingung. Maka besarnya seperti perumusan vektor, yaitu akar PA kuadrat ditambah PB kuadrat ditambah 2 PA PB cos theta. Oke, kayak gini ya. Jadi ini untuk cos theta-nya ini adalah nilai sudutnya. Sudut yang dibentuk berapa? Kalau misalnya sudut yang dibentuk adalah 90 derajat, maka cos 90 sama dengan 0. Aturan resultan itu sama seperti vektor.